Dikisahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika di zaman beliau seorang alim besar min ahli tasawuf, luar biasa dalam keilmuannya, tidak diragukan lagi. Ketika beliau tertidur, dalam tidurnya dia terbangun, kemudian gelisah, tapi tidak ada arah dan tujuan. Kemudian dia berangkat di suatu tempat, tidak ada arah, tidak ada tujuan. Biasanya kalau orang berangkat ke tempat manapun, contohnya saya kalau mau dari Makassar ke Manado, tujuannya dakwah, tujuannya menyiarkan Islam. Seorang pembisnis tujuannya bisnis atau ziarah ke keluarga atau ada acara. Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada tujuan. Sampai di suatu tempat desa kecil, dia sholat duhur berjamaah. Kemudian setelah sholat duhur, dia sandar di tembok masjid tersebut sambil berzikir, sambil berselawat pada Rasulullah SAW. Ada takmir masjid mendekati beliau. Ya Abdullah. Orang Arab biasa kalau memanggil ya Abdullah, wahai hamba Allah. Ya Abdullah, tempat ini tempat sujud, tempat ini tempat zikir, tempat baca Quran, tempat mengingat Allah, bukan tempat istirahat. Kalau anda ingin istirahat, keluarlah cari tempat penginapan. Banyak sekali tempat-tempat yang membuat kita tenang. Imam Ahmad tidak sombong. Imam Ahmad tidak berkata saya ini Imam Ahmad. Tawadu. Man tawadu Allah rafa Allah, wa man takabbara wada Allah. Orang yang rendah hati pasti diangkat Allah derajatnya. Makin tinggi ilmu makin rendah. Dan tidak menyombongkan, saya ini Imam Ahmad, saya ini ulama besar. La, tawadu, marhaba. Keluar Imam Ahmad dari masjid. Setelah dia keluar dari masjid, seorang yang punya rokok kecil yang seperti biasanya, beliau membuat roti. Dilihat dari arah jauh, ini orang asing, nggak pernah aku lihat. Mungkin saja minta pertolongan, didekati. Ya Abdullah, fi haja indakum, adakah hajat sesuatu yang kau ingin butuhkan atau untuk istirahat? Nahna minal musyafirin, saya ini orang musafir, butuh istirahat. Fadhal, ayo ikut denganku dan istirahat di tempatku. Tapi maaf, beribu maaf, agak kotor sedikit. Kalau anda ingin bersihkan silakan, dan istirahat dari tempatku. Dibawa Imam Ahmad bin Hanbal ini. Kemudian setelah dibawa, dilihat tempatnya dibersihkan oleh Imam Ahmad. Setelah bersih, dia duduk sambil berzikir. Hamba ini tersebut yang menolong Imam Ahmad kembali pekerjaannya dengan membuat roti sambil zikir kepada Allah. Orang biasa zikir astagfirullah, la ilaha illallah, ingat terus kepada Allah. Imam Ahmad kaget dan takjub. Subhanallah, ini orang membuat roti sambil berzikir. Aku penasaran kepada hamba ini. Didekati oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya fulan, marhaba, ada apa gerangan? Kau buat roti sambil berzikir? Iya. Kenapa? Ini yang kau lakukan setiap saat? Betul. Dan kau berzikir kepada Allah? Betul. Sekarang aku bertanya, di dalam kau buat roti ini sambil berzikir, apa utamanya? Apa fadilahnya? Dan apa keagungannya? Apa yang kau dapatkan daripada membuat roti sambil berzikir? Adakah Allah berikan kau keistimewaan? Ada. Apa keistimewaanmu? Setiap aku berdoa kepada Allah, doaku satu pun tidak pernah tidak diijabahkan sama Allah. Selalu diijabahkan. Selalu kumohon diijabahkan oleh Allah. Tapi ada satu doa yang belum diijabahkan sama Allah.
Doa apa? Apa yang kau inginkan? Doa itu satu itu yang belum diijabahkan sama Allah. Ada satu. Ini yang ku inginkan dari zaman ke zaman bertahun-tahun. Aku kepingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, kau ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Iya. Sudah bertahun-tahun kau inginkan? Sudah bertahun-tahun. Maka aku berdoa, aku bersikir, berupaya minta kepada Allah agar aku dapat berjumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Mustahil aku berangkat suatu tempat sangatlah jauh dan aku tidak punya waktu. Subhanallah, gara-gara kamu aku digerakkan hatiku oleh Allah. Aku tidak ada tujuan untuk berangkat di kampungku menuju kampung ini. Aku sholat berjamaah, setelah sholat aku berjumpa denganmu. Kau belikan aku tumpangan dan aku melihat engkau membuat roti sambil bersikir. Inilah Allah pertemukan dan doamu diijabahkan hari ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Doa siapapun yang mengajarkan kita berdoa Nabi Muhammad, yang menginginkan kita berbuat baik Nabi Muhammad. Makanya jangan pernah putus asa di jalan Allah. Minta kepada Allah. Dia maha pemberi, Dia maha pengasih, Dia mencintai setiap hambanya, apalagi umat golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, ya Rabbana, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Nikmat besar yang kami peroleh ya Allah. Setiap kami berdoa ya Allah, masih banyak yang tidak diijabahkan doanya. Masih banyak orang-orang yang tidak dikabulkan permintaannya. Ya Habib, wahai Kiai, aku setiap saat berdoa, bermohon setiap saat, bahkan tahajud di hadapan Allah. Aku bermohon, tapi Allah belum kabulkan doa saya. Ya ibadi, wahai hamba, apa yang kau lakukan selama kau hidup di bumi Allah? Nabi sudah bersabda, barang siapa yang makan makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram, dan serba yang haram, fa kaifa yastajaba du'a'uh, bagaimana bisa diijabahkan doanya? Sedangkan pakaiannya haram, makannya haram, pandangannya haram, pemegangnya haram, jalan kakinya haram, ke tempat yang manapun dia haramkan. Hati yang suka berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada manusia pun jadi haram, sehingga doa kita tidak dijabahkan oleh Allah. Fatuba liman tubah. Tobatlah ke jalan yang paling istimewa. Kembalilah ke jalan yang Allah ridhoi. Jangan pernah putus di dalam berdoa untuk bertobat kepada Allah. Aku, kata Allah, mengampuni dosa-dosa hambaku. Jangankan hamba, umat Muhammad, iblis. Siapa yang tidak kenal iblis? Iblis menggoda anak Adam sampai umatnya Musa. Ketika umatnya Nabi Musa, iblis berkata kepada Musa, ya Musa, aku ingin bertobat kepada Allah. Kau ingin bertobat kepada Allah? Iya. Kau siapa? Aku iblis yang menggoda umat Adam, anak Adam sampai umatmu. Oh, kamu iblis? Iya, saya iblis. Sekarang mau bertobat? Iya, sekarang bertobat. Baik. Musa menghadap Allah. Ya Rabb, ada makhlukmu ingin bertobat kepadamu. Apa kata Allah? Ya Musa, kalau ingin bertobat kepada aku, tanyakan kepada iblis. Sujud dulu kepada Adam. Kalau dia mau sujud kepada Adam, aku ampuni dosa-dosanya. Oh, itu aja ya Allah? Iya, turun. Ya iblis, bagaimana Musa? Sudah dapat kabar? Ada. Kabar gembira buat engkau. Alhamdulillah. Apa kata Allah? Allah ampuni dosa-dosamu. Alhamdulillah. Tapi satu syarat. Apa syaratnya? Allah perintahkan kamu sujud kepada Adam. Hah? Ya Musa, waktu dia masih hidup, Allah perintahkan aku sujud kepada Adam, aku tidak mau. Sekarang Allah perintahkan lagi yang kedua kalinya. Aku demi Allah tidak mau. Iblis. Itu iblis, sifat sombong.
Nggak mau disuruh sujud, nggak mau. Enak aja, dia cipta dari tanah, aku dari api, aku mulia. Iblis. Makanya orang yang punya sifat kesombongan, orang yang punya sifat keaguhan, orang yang tidak memakan makanan yang haram, maka bertobat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bersihkan jati diri kita, bersihkan seluruh ucapan kita, bersihkanlah hati kita. Karena hati ini adalah pandangan Allah, munajatnya Allah, penglihatan Allah. Iza salahat jasadi kullah, wa iza fasadat jasadi kullah, ala wahiyal qulub. Apabila hati ini bersih, bercahaya, maka seluruh anggota badan menjadi cahaya. Makanya orang-orang yang bercahaya, orang-orang hatinya bersih, senang baca Quran, senang zikir kepada Allah, rindu dengan panggilan azannya Allah, senang duduk di pengajian, adem rasanya, nikmat memuji Nabi Muhammad SAW, suka bermaulid Nabi Muhammad, suka mengagungkan Nabi Muhammad, suka merayakan lahirnya Nabi Muhammad. Hatinya meneteskan air mata di hadapan Allah. Hatinya setiap saat hanya Allah dan baginda Muhammad SAW yang selalu dekat kepada Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah orang-orang yang tidak pernah berhenti di dalam doanya untuk minta ampun kepada Allah. Ya Rabbana, kami duduk di tempat ini, di masjid yang paling mulia ini, orang-orang yang berdatangan dan dengarkan daripada nasihat ini, ya Allah, masukkan kami dan mereka ke dalam surgamu, ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang kau sayangi, ya Allah. Panjangkan umur para habaib kami.